Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku semuanya, di video Yono Lam Tim kali ini ingin membahas tentang pemupukan jagung manis ya teman-teman ya. Jadi kalau di video yang kemarin-kemarin itu kami tutorial tentang pemupukan cabai menggunakan bahan-bahan dari kimia dan juga dari organik ya teman-teman. Dan kali ini kami ingin memupuk pohon jagung manis yang sudah berumur sekitar 20 hari ya teman-teman. Kami tidak menghitungnya tadi, waktunya juga saya lupa ya teman-teman. Namun kalau kita lihat dari batangnya ini sudah minta dipupuk ya teman-teman. Jagung yang mau saya pupuk menggunakan pupuk cor ya teman-teman. Namun di sini jagung ini saya ingin menggunakan apa itu namanya, pupuk dari bahan-bahan kimia ya teman-teman ya. Ikutin terus ya cara penyampurannya seperti apa. Memupuk jagung manis ya teman-teman. Jadi kami menggunakan pupuk-pupuk kimia ya teman-teman ya. Karena ini baru pemupukan pertama dan juga ada yang pemupukan kedua. Kita lanjut bareng-bareng pemupukan ini ya, sekaligus pupuk ya teman-teman. Jadi kami menggunakan namanya ini SP, pupuk SP ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan 3:1 ya teman-teman. Ikutin terus bagaimana caranya, langsung saja, tidak usah berbelit-belit, kita langsung bagaimana caranya, ikutin terus. Dan jangan lupa sebelumnya like, subscribe, komennya dulu ya teman-teman ya. Seperti ini SP ya teman-teman ya. Ini kami menggunakan SP dan 3:1. Kemudian kami menggunakan pupuk urea seperti ini ya teman-teman ya. Ini pupuk urea. Nah seperti ini. Karena kita ambil iritnya aja ya teman ya, biar tidak boros. Jadi ini kami menggunakan pupuk urea seperti ini nih. 1, 2, 3 ya teman-teman ya. 3, jadi biar kita lebih irit ya teman-teman, caranya begini. Kemudian kita masih menggunakan pupuk ini, kita ambil kalsiumnya sebenarnya ya, kaliumnya ya teman-teman ya. Pupuk Mutiara 1616 ini kita kasih sedikit aja ya, karena untuk membantu kaliumnya ya teman-teman ya. Nah seperti ini kita menggunakan sedikit aja. Untuk ini untuk ukuran satu tangki saya masih seperti biasa, ukuran 16 liter ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita campurkan dengan air. Nah udah cukup 3 macam itu aja ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan SP atau KCL juga bisa ya teman-teman ya. KCL kalau di sini bahasanya itu mop, pupuk mop. Itu kandungannya itu khusus kalium. Tapi karena kami tidak punya ya, kami menggunakan pupuk SP. Pupuk SP 36 kalau tidak salah. Kalau enggak 46, 36 lupa saya ya teman-teman ya. Kemudian saya menggunakan pupuk urea 1:3 ya. 1:3, dan kemudian saya kasih tambahan yaitu pupuk Mutiara 1616. Jadi seperti ini ya teman-teman caranya teman-teman. Kita larutkan sampai larut, nanti baru kita pindahkan ke tank 16 liter. Dan ukurannya sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Jadi untuk saudaraku semuanya, untuk khusus pemula ya, yang penting ini kita sudah larut seperti ini. Awas gembul, jangan ganggu. Baru kita curah di tank ya teman-teman ya. Kita curahkan di sini. Lupa belum dibuka tapi ya mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi kita tidak menggunakan saringan aja ya teman-teman, karena di sini kami tidak menggunakan sepuyernya ya teman-teman ya. Sepuyernya kita tidak menggunakan ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah kemudian lanjut sampai penuh ya, tambahkan air ya teman-teman ya. Ikutin terus biar tidak gagal pahal. Karena nanti penyepraian saya itu ada fase yang umur sekitar 15 hari dan juga sudah ada yang umur 1 bulan ya teman-teman. Jadi 2 macam. Jadi sekaligus saya lakukan penyepraian ini ya, pemupukan jenis kocor sekaligus ya teman-teman. Dan dalam beberapa jam ini sudah 3 kali pemupukan kami ya. Yang pertama pupuk timun, yang kedua cabai, dan ini yang ketiga adalah pupuk jagung manis ya teman-teman. Jadi langsung kita
aplikasikan ya teman-teman ya. Jangan lupa tadi 3 macam ya, kami menggunakan pupuk urea atau emes dan juga menggunakan apa itu tadi namanya KCL ya teman-teman, dan juga kami menggunakan pupuk mutiara. Jadi sekaligus kita spray ya, ikutin terus ya teman-teman, seperti itu jadinya. Seperti ini ya teman-teman, terkena batang pun tidak masalah kalau pupuk ini ya. Sebenarnya kalau kita tidak menggunakan kocor seperti ini ya teman-teman ya, cukup dengan urea dan juga KCL itu sudah bagus ya teman-teman ya. Urea juga KCL itu sudah bagus seperti ini. Biar buahnya besar-besar, kita tambahkan mutiara ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui ya, yang lebih penting lagi, setelah ini nanti kita bumbun ya jagung ini. Kita timbun ya. Kita timbun, dan ada rahasia yang paling terpenting, jangan sampai nampak akarnya ya teman-teman. Harus ditimbun paling tidak dari akar itu ketinggiannya itu 5 cm ya teman-teman. Jadi karena saya mau menyepray segini banyaknya ya, mau memupuk sampai ke sana-sana nanti ya teman-teman ya. Mungkin kami akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang salah, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.